Kemudian juga kadang-kadang kita lihat juga rumah sakit yang mengirimkan pesertanya ya, atau mungkin Pemda atau nggak tahu nih. Itu juga penyandang dananya Pak. Ada. Ya, ada ya. Nah, itu juga perlu kita terus juga ya. Dan mereka tahu bahwa ini kan ada perubahan ya, yang akan jadi formal, akan punya semacam jasa dan sebagainya. Ya, terutama dalam hal biaya, karena selama ini mereka datang tidak jelas biaya, apa harus membayar atau tidak, tapi sekarang kalau dengan adanya ini sudah harus jelas, tidak ada lagi kata-kata. Mungkin harus semuanya dicantumkan dalam web. Ya, dan juga misalnya masalah dana pun juga rumah sakit pendidikannya mungkin malah juga membayar subnya loh Pak, membayar pesertanya loh Pak, karena dengan dana BPJS ini juga pasti akan dananya ada Pak untuk membayar mereka sebagai peserta sub sebagai fellow-nya. Ya. Mungkin itu harus dalam proyek kita itu harus dicantumkan dengan jelas, karena selama ini memang belum ada, mereka belum dibayar sama sekali. Iya. Di Amerika Serikat itu untuk fellow seperti ini dibayar. Ya. Ya. Tapi peraturan kita, maaf. Halo. Ya, silakan. Ya. Peraturan kita belum memungkinkan itu karena memang bukan peraturan, belum ada aturannya. Ya. Nah, nanti bisa diatur juga ya. Makanya nggak Pak, nanti kita lihat lagi ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya, nah ini yang D yang sangat penting Pak. Juga semua penting sebenarnya. Apakah sudah ada seleksi anggota dan pimpinan proyek Pak? Jadi hanya baru pimpinannya. Ya. Tapi artinya nanti kita akan lihat dan apakah level otoritasnya sudah jelas jadi apa yang ini bisa begini. Kalau kita menunjuk pada pimpinan tadi, dia bisa mereka Pak. Dia bisa berhak untuk ikut bikin rapat sendiri, dia ngundang rapat misalnya. Ya, dia bisa komunikasi dengan stakeholders tanpa merugikan Pak. Nanti ada otoritas yang jelas Pak. Iya. Karena kalau semua merugikan akan misalnya begini, rapat dan ikut jadwalnya dekan, wah nggak mungkin. Jadi dia berhak untuk bikin rapat sendiri, tapi asal nanti tiap sebulan sekali atau ada reguler itu ada semacam komunikasi dengan dekan. Dan itu sebenarnya sudah terlaksana. Tanpa, walaupun belum ada, mereka sudah ada rapat-rapat, terutama antar departemen. Jadi dari ketuanya ini dengan departemen. Ya. Nah, oke Pak. Jadi ini ABCD ini Pak, itu checklist yang sebaiknya bisa dijawab dan ditulis dalam fase konseptualisasi ini Pak. Iya, oke. Ya. Boleh. Iya. Dan ini akan menjadi bahan dasar untuk membuat SK ya. SK-nya itu ini loh jadi tujuannya apa, ini apa, waktunya setahun misalnya seperti itu ya. Itu akan ada di sini. Iya. Oke ya. Oke, nah, Pak Laksono, boleh saya pamit dulu karena saya banyak sudah selesai. Jadi mohon supaya ini cermati lagi ya. Saya kira ini yang penting ini, saya kira memang juga jam 11 nih. Dan mohon supaya Anda pilih pimpinan yang tepat Pak ya. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, thank you. Ya, selamat siang semua. Ya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya kira ini contoh dari kita diskusi dengan dekan untuk mengelola proyek ya. Jadi apa yang dikembangkan oleh Pak Andi ini memang sering dihadapi oleh para dekan. Nah, pertanyaannya ketika mendelegasikan wewenang ini ke pihak yang lainnya, itu apakah menggunakan pendekatan manajemen proyek atau tidak? Nah, ini yang jadi satu isu yang perlu kita pelajari dan kami sendiri berharap bahwa Bapak Ibu semua yang ikuti program pengembangan kemampuan kependidikan ini bisa melihat makna dari mendelegasikan wewenang itu ke project leader. Ya. Begitu Pak. Mungkin ada komentar Pak Sugianto barangkali ada? Belum ada Prof, mohon maaf. Jadi nanti saya perlu mempelajari dahulu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya email. Ya, oke ya. Jadi begitu ya. Saya kira ini Pak Mustafa, tolong diskusi ini videonya direkam ya. Kemudian dimasukkan ke web. Kemudian seluruh peserta itu diminta untuk memahami apa yang dibahas antara saya dan Pak Andi Pak.
Dan ini akan menunjukkan betapa kadang-kadang itu Pak, para dekan itu tidak paham bahwa pendelegasian itu harus diadakan secara sistematis Pak, tidak asal kamu harus bikin ini misalnya. Enggak. Untuk hal-hal yang sangat besar seperti ini perlu ada suatu pendekatan manajemen proyek ya, di mana kita menunjuk satu atau dua orang yang menjadi koordinator proyek dan diberi tugas khusus untuk menyelesaikannya dengan waktu yang ditentukan dengan hasil yang bermutu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ya. Jadi ini contoh keterampilan seorang dekan untuk mendelegasikan wewenang dan untuk mengembangkan fakultas ya. Dan kalau kita lihat checklist individual tadi itu juga untuk merangsang partisipasi dari dosen ya, dan juga misalnya untuk pengembangan dosen muda. Nantinya dalam panitia ini pasti ada dosen-dosen muda terlibat, yaitu untuk persiapan untuk regenerasi kepemimpinan. Oke, itu Pak Gianto ya, dan teman-teman semua yang ikuti, nanti mohon supaya videonya dipelajari betul diskusi kita ini, dan kita akan adakan lagi pertemuan seperti ini mungkin minggu depan ya. Kita akan undang lagi semua dekan yang belum ikut untuk membahas ini. Mohon Pak Mustafa sebelumnya dilatih dulu ya teknologinya ya. Ternyata tadi dengan Pak Andi bagus sekali ya. Saya ini di Swedia nih Pak, di Stockholm ya. Iya, bisa melihat jelas sekali Pak. Pak Gianto juga saya lihat jelas sekali Pak. Saya juga cukup lancar, streamingnya tidak terputus-putus. Iya, jadi teknologinya udah bagus sekali Pak. Sudah bisa 4 atau 5 bersama-sama asal kita punya bandwidth internet yang cukup lebar ya. Nah, jadi kita ini menurut Pak Gianto gimana Pak? Jadi walaupun Pak Gianto terlambat ya atau tidak ikut, tapi kan nanti dengan video itu bisa memahaminya atau bisa mempelajarinya, dan dimanapun dan kapanpun punya waktu. Misalnya Pak Sugianto sebagai dekan sibuk, malam jam 8 malam udah pulang ke rumah, bisa ya mungkin setengah jam nonton, itu bisa dibolak-balik atau dipercepat kan gampang loh Pak. Jadi inilah yang membuat kita itu pelatihan untuk eksekutif model ini itu yang kami desain supaya para dekan yang sibuk itu bisa mengembangkan diri. Ya. Karena tadi khawatirnya kalau gara-gara tidak tahu mengenai manajemen proyek itu tidak ada proses pendelegasian yang bagus Pak. Artinya dekan eksekutif itu kebanyakan kerjaan Pak, tidak cukup waktu, tidak punya orang, ya hanya kacau balau semuanya Pak. Itu yang ingin kami tekankan, bahwa ini ada proses pendelegasian yang bisa dengan menggunakan pendekatan manajemen proyek untuk suatu program pengembangan. Oke, begitu saya kira Pak Mustafa ya. Ini saya kira demikian. Kita akhiri pertemuan hari ini dan sampai bertemu lagi pada minggu depan. Ya, kita akan adakan seperti ini. Ini Pak Gianto punya apa benar? Minggu depan Pak Gianto punya proyek pengembangan? Ada. Ya, coba deh. Mungkin minggu depan bisa kita bahas Pak. Ya. Bro, slide-nya bisa dikirim nggak, Bro? Gimana Pak? Slide-nya bisa dikirim nggak? Yang slide-nya tayangannya supaya bisa kita laksanakan sesuai dengan ini. Ya, sudah. Kita kirim dan sudah ada di web juga. Sudah di web ya? Oke. Sudah, ya. Dan nanti juga videonya juga akan ada di web Pak Sugeng. Oke, makasih. Oh ya, nanti kalau Pak Sugeng mau bikin minggu depan bisa. Nanti Pak Sugianto dan Pak Sugeng dan saya kita bikin semacam pembahasan seperti ini Pak modelnya. Bisa. Oke. Bisa ya? Pak Su, bisa? Oke. Pak Su, bisa. Ya, kita agendakan minggu depan ya, Pak Sugianto dan Pak Su ya. Oke, begitu Pak Mustafa. Kita siapkan. Ya. Oh iya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Laksono dan juga para dekan yang sudah mengikuti webinar kali ini. Jadi sebagai laporan, webinar kali ini itu diikuti oleh 5 fakultas dari Unsri, kemudian Atmajaya, Unhas, Unair,
Dan ini sedang mencoba Udayana, kebetulan karena koneksinya kurang bagus, jadi tidak bisa ikut bergabung. Dan untuk materi-materinya semua sudah saya kirimkan ke email masing-masing dekan, dan juga sudah saya upload di website pendidikankedokteran.net di kegiatan minggu ini. Dan nanti segera video kegiatan ini akan segera kami upload dan kami kirimkan kepada para dekan melalui email ppedekanfk@gmail.com. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Nanti akan kita informasikan untuk kegiatan selanjutnya. Gitu aja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.